Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di-like, di-share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya berjumpa kembali dengan saya di channel pembelajaran Blessing Science. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi dalam seri pembelajaran mengenai usaha dan energi, dan untuk materi saat ini saya akan menjelaskan mengenai energi potensial pegas. Nah, seperti apa energi potensial pegas? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Ya, jadi saat ini kita akan bahas mengenai energi potensial pegas. Nah, tentu saja energi potensial pegas itu adalah energi yang dimiliki oleh pegas waktu pegas itu kita tarik atau kita tekan ya. Ya, jadi sekali lagi energi potensial pegas itu adalah energi yang dimiliki oleh pegas pada saat pegas itu kita tarik atau kita tekan. Nah, ini contoh teman-teman. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah pegas dalam keadaan stabil ya, atau dalam keadaan seimbang. Maksudnya adalah pegas ini kita tidak tarik ataupun tidak ditekan. Nah, jadi kondisi ini kita sebut sebagai kondisi pegas dalam keadaan seimbang. Jadi X sama dengan 0 itu ini menunjukkan di sini posisinya, jadi benda yang diikatkan pada pegas itu ada pada posisi seimbang ketika pegas itu tidak ditarik atau tidak ditekan. Nah, ketika pegas ada dalam kondisi seperti ini, maka energi potensial yang dimiliki oleh pegas, jadi kalau kondisinya seperti ini, energi potensial yang dimiliki oleh pegas, ya katakanlah seperti itu sama dengan 0. Jadi pada kondisi seperti ini, energi potensial yang dimiliki oleh pegas sama dengan 0. Jadi ketika pegas dalam keadaan seimbang atau stabil, maka pegas itu tidak memiliki energi potensial. Nah, sekarang bagaimana kalau pegas itu kita tekan sejauh X. Sejauh X ini jaraknya dari titik seimbang. Jadi katakanlah ini titik seimbangnya. Kemudian pegas ini kita tekan sejauh X dari titik seimbang. Nah, kalau pegas dalam kondisi seperti ini, maka pegas ini memiliki energi potensial. Nah, berapa besar energi potensial yang dimiliki oleh pegas yang ditekan sejauh X dari titik keseimbangan? Nah, ini energi potensial yang dimiliki oleh pegas itu besarnya adalah 1/2 dikali K kali X pangkat 2. Nah, sekali lagi, energi potensial yang dimiliki pegas ketika kita tekan sejauh X dari titik seimbang jaraknya ini itu sama dengan 1/2 dikali X kali 1/2 dikali K dikali X pangkat 2, di mana K itu adalah konstanta pegas, kemudian X itu adalah jarak pegas dari titik seimbang. Jadi yang ini ya X-nya. Nah, jadi energi potensial yang dimiliki pegas ketika kita tekan sejauh X itu adalah 1/2 K kali X pangkat 2. Nah, kemudian hal ini juga berlaku kalau pegas itu kita tarik. Jadi kalau misalnya pegas ada di sini posisi seimbangnya, kemudian kita tarik sejauh X, maka energi potensial yang dimiliki pegas juga adalah 1/2 K kali X pangkat 2. Jadi kondisi ini, jadi energi potensial yang dimiliki oleh pegas dengan rumus ini itu berlaku ketika pegas kita tekan ataupun kita tarik. Jadi sama saja ya teman-teman, kita tekan sejauh X atau kita tarik sejauh X, maka energi potensial yang dimiliki oleh pegas itu sebesar ini. Ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup mudah ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan supaya lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut ini. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Jadi untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 6 cm diperlukan energi sebesar 50 Joule. Nah, berapakah besar energi yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh 12 cm? Nah, energi yang dimaksud di sini 50 Joule ini adalah energi potensial ya teman-teman. Jadi katanya sebuah pegas kalau kita regangkan sejauh 6 cm, 6 cm ini jaraknya dari titik keseimbangan ya. Nah,
itu diperlukan energi sebesar 50 Joule. Nah, kalau pegas itu kita tarik atau kita regangkan sejauh 12 cm, maka energi yang dimiliki oleh pegas itu sebesar berapa? Nah, kita akan coba selesaikan soal ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman, saya akan coba menggunakan perbandingan. Jadi perbandingannya energi potensial pegas yang pertama berbanding dengan energi potensial pegas yang kedua. Nah, kita tahu rumus energi potensial pegas itu yaitu 1/2 K kali X1 kuadrat bagi dengan 1/2 kali K kali X2 kuadrat. Nah, jadi saya gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ini ya teman-teman. Ya tentu saja ada cara yang lain, silakan teman-teman coba. Tapi saya akan mencoba dengan cara yang seperti ini. Nah, anggaplah energi potensial pegas yang pertama itu waktu dimiliki pegas ketika kita tarik atau kita renggangkan sejauh 6 cm. Jadi ini adalah 50 per. Nah, yang akan kita hitung yang ini ya teman-teman. Energi potensial pegas yang kedua ini sama dengan, nah tentu saja ini karena konstantanya sama, ini bisa kita coret. Berarti di sini X1 itu adalah yang 6 cm. Nah, untuk jarak, jadi kalau 6 cm itu kita harus ubah ke meter ya. Berarti 6 cm itu adalah 0,06 meter. Kemudian dipangkatkan 2 dibagi dengan, kemudian yang kedua X2 kuadrat itu adalah 12 cm atau 0,12 meter. Berarti ini 0,12 dipangkatkan 2. Nah, kemudian ini kita kali silang, maka hasil yang kita peroleh adalah jadi 0,06 pangkat 2 itu adalah 0,036 dikali dengan energi potensial pegas yang kedua itu sama dengan 50 kita kalikan dengan 0,12 kuadrat itu adalah 0,0144. Nah, maka energi potensial pegas yang kedua itu sama dengan 50 dikali 0,0144 itu adalah 0,72 dibagi dengan 0,036. Jawabannya adalah 200 Joule. Ya, jadi kalau pegas kita tarik atau kita regangkan sejauh 12 cm yang ini teman-teman, maka energi potensial yang dimiliki oleh pegas itu sebesar 200 Joule. Jadi kalau hanya 6 cm, energi yang dimilikinya 50 Joule. Kalau 12 cm, energi yang dimilikinya adalah 200 Joule. Jadi lumayan besar pertambahannya ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman contoh soal untuk energi potensial pegas. Mungkin sampai di sini dulu video saya saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Ya, terima kasih.